Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kita sudah masuk ke acara ketiga ya, yaitu ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Jadi setelah kemarin kita membuat posting buku besar, kemudian dilanjutkan dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Selanjutnya kita akan membuat penyesuaian terhadap beberapa rekening melalui pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, pada perusahaan dagang yang menggunakan metode periode persediaan periodik, penyesuaian dilakukan antara lain untuk mengetahui nilai harga pokok penjualan atau yang sering disebut dengan HPP. Nah, pada metode persediaan periodik, setiap akhir periode nilai persediaan akhir ini dikurangi dari jumlah antara persediaan awal dengan persediaan bersih sehingga memperoleh nilai harga pokok penjualan. Nah, rumusnya adalah seperti berikut. HPP sama dengan persediaan awal ditambah persediaan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Di mana pembelian bersih itu adalah pembelian dikurangi retur dan potongan pembelian ditambah potongan tunai pembelian, kemudian ditambah dengan biaya angkut pembelian. Nah, seperti di perusahaan jasa yang kemarin ini, untuk jurnal penyesuaiannya sendiri ada 6 akun ya yang biasanya terlibat atau 6 rekening. Yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan, jika dicari neraca saldo sebagai perlengkapan, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar yang sudah terpakai. Jika neraca saldonya adalah beban perlengkapan, maka jurnal penyesuaiannya perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit sebesar sisanya. Untuk peralatan atau aktiva tetap, ini biasanya ada penyusutan. Nah, penyusutan ini untuk jurnal penyesuaiannya biasanya penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar penyusutannya. Kemudian untuk beban dibayar di muka, jika dicatat di neraca saldo sebagai harta, ini maka jurnal penyesuaiannya beban. Misalkan kalau di sini sewa dibayar di muka, berarti beban sewa dibayar di muka dan sewa dibayar di mukanya di kredit yang sebesar yang sudah terpakai. Jika dicatat sebagai beban, maka contohnya di sini beban sewa, maka sewa dibayar di muka di debit, beban sewa dibayar di muka di kredit sebesar sisanya. Untuk pendapatan diterima di muka, jika di neraca saldo dicatat sebagai utang atau misalkan sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka di debit, pendapatan dibayar di muka di kredit sebesar yang sudah menjadi pendapatan. Kemudian apabila di neraca saldo ini dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit yang belum menjadi pendapatan. Kemudian yang kelima ada pendapatan yang masih harus diterima di muka atau pendapatan yang masih harus diterima atau sering disebut dengan piutang. Ini nanti jurnal penyesuaiannya adalah piutang pendapatan di debit dan pendapatan di kredit. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar atau utang, berarti nanti jurnal penyesuaiannya beban utang di debit dan utangnya di kredit. Untuk perusahaan dagang sendiri ada tambahannya beberapa akunnya seperti di sini ya di bagian bawah ini, karena kita tadi menggunakan metode periodik, jadi kita menggunakan yang ini persediaan dengan metode HPP. Nah, di sini untuk membuat jurnal penyesuaiannya, kita memindahkan saldo rekening persediaan awal ini ke rekening HPP. Ini dia. Seperti ini. Sebesar persediaan awal. Kemudian untuk pembelian, kita pindahkan rekening pembelian ke rekening HPP. Sebesar pembeliannya, kemudian ada biaya angkut pembelian, kemudian ada retur, pengurangan harga pembelian, dan kemudian ada potongan pembelian dan persediaan akhir. Oke, nanti supaya lebih jelas kita akan langsung praktek membuat jurnal penyesuaian beserta langsung dengan neraca lajur. Baik, ini kita masih menjelaskan di kasus PT Sahabat Tani ya pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akhir periode bulanannya. PT Sahabat Tani ini melakukan pemeriksaan fisik persediaan barang dagang di gudang dan pengamatan beberapa rekening yang memerlukan penyesuaian. Nah, kemudian diperoleh hasil datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang dagangnya sebesar 20.500.000. Kemudian ada gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar 16 juta. Kemudian perlengkapan terbesar 10.200.000. Penyusutan peralatan tetapnya 0,8% per bulan. Penyusutan kendaraan sebesar 1% per bulan. Penyusutan bangunan sebesar 0,8%
per bulan, dan ada pajak penghasilan bulan Desember yang masih belum dibayar sebanyak 2.400.000. Next, kita akan coba membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini sudah ada neraca lajur 10 kolom ya. Ini ada neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian jurnal penyesuaiannya ini, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, di sini nanti kita akan pertama membuat penyesuaiannya terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pertama kita harus memindahkan rekening persediaan awal ke rekening HPP. Nah, rekening persediaan awalnya itu ini ya, yang ada di sini. Jadi dasar untuk membuat penyesuaian itu adalah neraca saldo sebelum disesuaikan. Oke, pertama kita memindahkan persediaan dulu dari debit ke kredit sebesar 18.400. Kemudian nanti kita bikin di bawah sini ya, karena kan di sini belum ada HPP ya. Kan tadi kita akan memindahkan rekening persediaan ke rekening HPP. Jadi di sini kita tambahkan HPP. Di sini tadi karena di kredit ya, berarti HPP-nya ini di debit sebesar 18.400. Gini. Kemudian ada pembelian yang harus kita ini, pembelian mana? Ini dia pembelian 109 ya, 109. Dia di debit berarti kita pindahkan dia di kredit sebesar 109. Oke. 109 di sini ya, 109 kita taruh di HPP di sini. Saya tulis di bawahnya ya, ini masih HPP. Next, kemudian ada setelah pembelian ada rekening biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian ini dia 2 juta ya, terus 2.000 kita pindahkan ke debit. Kemudian kita tulis juga di bawahnya 2 juta. Ya, bawahnya sini. Ini masih HPP ya. Masih di rekening HPP atau di akun HPP. Selanjutnya ada potongan tunai pembelian. Sebelum ke potongan ini ada retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian ini ya, 5.500.000 dari kredit kita pindahkan ke debit seperti ini. Kita taruh di sini. Karena returnya tadi kita pindah ke debit, berarti di HPP-nya nanti dia di kredit sebesar 5.500.000. Kemudian setelah itu ada potongan tunai pembelian. Potongan tunai pembelian ini dari debit ke dari kredit ke debit 750. Ini di sini berarti di kredit 20. Selanjutnya persediaan ya, ini persediaan akhirnya. Ini kan tadi diketahui persediaan akhirnya adalah 20.500.000. Oke, 20.500.000 kita tuliskan di sini. Next, kita naik ke atas ya. Ini kan masuknya ke persediaan akhir. Kita tuliskan di sini berarti 20.500. Gitu. Oke. Oke, next. Selanjutnya ada gaji bulan Desember yang masih harus dibayar. Berarti beban gaji ya. Kan dia ditulisnya di sini gaji. Ini utang gaji dan beban gaji berarti ya.
Kalau masih bingung, kalian bisa lihat lagi catatannya di atas yang ini. Ini dia. Berarti kan dia masih beban yang masih harus dibayar ya. Ini berarti beban utang gaji dan utang gaji. Beban gaji dan utang gaji. Oke, kita tuliskan. Kita tuliskan di sini. Di bawahnya HPP beban gaji ya. Beban gaji. Kita samakan istilahnya pakai biaya gaji sebesar 16. Jangan sampai salah masukkan di sini ya. 16 di debit sama dalam ribuan rupiah ya. Jadi dikurangi 3 nolnya, kemudian biaya gaji dan utang gaji. Kita cari dulu utang gaji. Utang gaji karena sudah ada ya, sudah ada ditulis di sini utang gaji, ini dia. Berarti kita tuliskan di sini. Oke. Next, perlengkapan yang tersisa. Berarti ini masuknya ke perlengkapan dan beban perlengkapan kantor. Perlengkapan dan beban perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sudah ada, tinggal kita tambahkan di bawah beban perlengkapan atau biaya perlengkapan di sini. Biaya perlengkapan kantor. Oke, biaya perlengkapan kantor. Karena di neraca saldonya ini dia dicatat atau ditulis sebagai peralatan ya, perlengkapan. Bentar. Ini dia ada perlengkapan, maka di jurnal penyesuaiannya nanti ada beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar yang sudah terpakai. Oke, karena di sini diketahuinya adalah sisanya adalah 10.200.000, berarti 22 juta dikurangi 10.200.000. Di sini saya tuliskan 11.800 ya. Beban perlengkapan kredit sebesar 11.800, kemudian di sini saya tuliskan 11.800. Jadi kalau kalian masih bingung, nanti bisa dilihat lagi tabelnya ya untuk jurnal penyesuaiannya. Next, ada apa? Perlengkapan sudah, penyusutan ya, penyusutan peralatan tetap. Penyusutan peralatan tetap. Oke, kita bikin di sini biaya penyusutan. Biaya penyusutan peralatan. Peralatan sebesar 0,8% per bulan. Kita lihat di peralatan. Mana peralatan? Ini dia. Peralatan kantor 13. 100 dikali 0,8. Jadinya adalah 105 ya. 105. Saya tulis di sini 105. Dan akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit. Nih, akumulasi penyusutan peralatan kantor di sini 105. Gitu. Next, selanjutnya ada penyusutan kendaraan 1% per bulan. Kendaraan ya 92 juta dikali 1%. Berarti ini nanti gini ya, 920 diakumulasi penyusutan, kemudian biaya penyusutannya kita bikin di bawah. Sini. Biaya penyusutan kendaraan 920.
gitu. Baik, selanjutnya setelah kendaraan ada penyusutan bangunan sebesar 0,8%. Jadi di sini kita buat biaya penyusutan bangunan sebesar 0,8 dikali berapa ya bangunannya, kita cari dulu di atas. Bangunan mana? Oh. Ini dia 85 juta dikali 0,8%, 680. Berarti sini kita tulis 680. Ke bawah lagi 680. Sini ya, 680. Next, pajak penghasilan bulan Desember belum dibayar. Belum dibayar berarti ini sama ya kayak tadi, biaya pajak dan utang pajak. Biaya pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Biaya pajak penghasilan dan utang pajak. Sebesar 2.400.000. 2.400.000, ini 2.400.000. Oke, next kita jumlahkan dulu ke bawah, hasilnya harus sama. Baik, ini dijumlahkan ke bawah ya. Ini saya jumlah. 188.025. Ini sama. 188.025. Next, kita ke melengkapi tabel yang belum diisi ya. Ini neraca saldo disesuaikan. Ini tinggal ini aja dikurang-kurangi dan dipindahkan. Untuk kas dan piutang sama ya, karena di sini penyesuaiannya nggak ada. Kemudian untuk persediaan ini berarti 18.400 ditambah 20.500 dikurangi 18.400. Ini berarti 20.500. Kemudian ini 22 dikurangi 11.800 berarti X peralatan kantor. Untuk akumulasi penyusutan berarti 2.100 ditambah 105. Kita harus dikredit ya, karena sama-sama dikredit. Ini 92 di debit ya, betul. Kemudian 259 20. Kemudian ini 85. Kemudian ini 16.500 ditambah 680. Oke. Next. Ini 100. Ini 23.900. Ini berarti 16 ya. Ini kredit 22
172.300 172.300. Peletakan debit kreditnya diperhatikan jangan sampai salah. Ini 163, kemudian ini 500, kemudian ini 5.000. Ini berarti pembelian ya, jadi 0 ya. Ini berarti ini berarti 6.500. Sorry, sebentar. Ini 260 ya. Kemudian ini 4.500. Ini oke. Ke bawah 18.400 dikurangi 500. 5.500. Oke, untuk HPP ini dijumlahkan dulu ya. Ini kan sebuah HPP ya sebenarnya. Ini yang di debit, ini yang kredit. Di debit kurangi di kredit menjadi 102.680 di debit ya. Next ini 16. Ini 11.800. Ini 105, 920, 680, 2400. Ini 2400. Oke, selanjutnya dijumlahkan dulu dari atas ke bawah. Oke, ini dijumlahkan menjadi 527.905. Sama ya ini ya. Oke, next kita ke laporan laba rugi. Ingat yang masuk di laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban atau biaya. Jadi tinggal kita pindahkan saja yang dari neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, mana pendapatan? Ini ya pendapatan 163. Kemudian biaya-biayanya ini ya, mulai dari biaya angkut, biaya angkut tidak masuk karena tadi sudah dimasukkan dalam perhitungan, masuknya ke perhitungan yang HPP tadi ya, berarti ini dari sini 6.500, 260, 400 HPP, termasuk HPP ini 102.680. Kemudian nih 16, ini 11.800, 105, 920, 680, 400 ya. Dah, selanjutnya dijumlahkan ke bawah. Oke, maaf tadi ada yang ketinggalan ya. Di sini ada potongan penjualan dan retur penjualannya belum masuk di sini. Oke, selanjutnya kita jumlahkan ke bawah. Baik, di sini dijumlahkan hasilnya 151.
itu 145. Salah gini, 345. Untuk pendapatannya itu 163 ya. Selanjutnya kita masuk ke neraca. Nah, yang masuk ke neraca ini yang selain pendapatan dan beban. Jadi selain yang ada di laporan laba rugi. Kita pindahkan saja ini ya. Yang masuk ke laporan laba rugi jangan dipindahkan. Ini next turun. Next turun. Ya. Sini. Sini ya. Oke, selanjutnya dijumlahkan ke bawah. Oke, mohon maaf tadi salah. Ini harusnya sudah tidak dimasukkan ya, karena ini kan tadi udah masuk ke perhitungan HPP. Jadi tinggal menjumlahkan ke bawah. Bentar. Oke, ini jumlahnya ini ya. 176.560. Nah, ini tinggal dikurangi dengan ini 364.900 dikurangi 37 364.905 dikurangi 376 560. Oke, 1165 ya. 655 bersama dengan ini. Jadi ini tadi maaf tadi ada yang kurang. Jadi ini laba rugi, untuk laba rugi berarti kredit dan debitnya dikurangi, diletakkan di sini. Jika lebih besar kreditnya berarti dia laba. Terus di sini ya, laba. Kemudian jika yang besar debitnya berarti nanti dia rugi. Karena ini sudah sama berarti perhitungannya sudah betul, tinggal menuliskan jumlahnya saja di bagian bawah. Oke, saya tuliskan di sini ya jumlahnya. Ini dia jumlahnya sudah sama, kanan kiri sudah balance. Oke. Semoga sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan via Google Class atau via WhatsApp aja. Oke. Sekian dari saya, salam.